Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Oktaviana. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala dan tentunya tetap berkarya. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian atau di bab 3 ya, khususnya jenis penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini biasanya digunakan oleh guru untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, tidak hanya guru, tapi calon-calon guru juga. Nah, sebelum lebih jauh, saya menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian, khususnya PTK ini. Perlu kalian tahu, untuk seseorang menulis skripsi ini, biasanya digunakan gaya selingkung. Apa sih gaya selingkung itu? Gaya selingkung itu disesuaikan dengan kampus di mana kalian kuliah. Jadi masing-masing kampus itu mempunyai prosedur penulisan yang berbeda ya. Tapi intinya sama. Contoh di kampus A mempunyai buku pedoman skripsi. Kalian harus ikuti. Berbeda dengan si B kuliah di kampus yang berbeda ya. Oke, langsung saja. Biar lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Metode penelitian ini bagian dari proposal ya, karena proposal itu terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini saya menggunakan gaya selingkung STKIP Kusuma Negara. Nah, untuk metodologi penelitian ini terdiri dari 9 langkah. Yang pertama itu ada tujuan penelitian, yang kedua ada setting penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada langkah-langkah penelitian, kemudian yang kelima ada sumber data, keenam ada teknik pengumpulan data, ketujuh ada teknik analisis data, kedelapan adalah teknik keabsahan data, serta yang terakhir ada kriteria keberhasilan. Nah, dari kesembilan itu nanti saya akan jelaskan. Oke, yang pertama itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini peneliti menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan variabel inti atau variabel masalah dipengaruhi dengan variabel alternatif atau variabel solusi. Nah, variabel inti ini biasa kita lambangkan dengan huruf Y. Ya, di kampus kita ini dilambangkan dengan huruf Y, itu untuk variabel masalah atau variabel inti. Kemudian untuk variabel X itu dilambangkan dengan huruf X. Nah, saya ambil contoh untuk judul penelitiannya, yaitu kalian bisa lihat di slide sebelah kanan saya ya. Ada judul upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode fiction and picture. Oke. Nah, di judul tersebut kita cari variabel masalahnya mana? Ya, variabel masalahnya ada pada meningkatkan kemampuan menulis puisi. Nah, sementara untuk variabel solusinya atau variabel alternatifnya itu ada pada metode picture and picture. Oke ya. Jadi kita dapat membuat tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture. Oke, yang kedua, selanjutnya itu ada setting penelitian. Setting penelitian ini terdiri dari tempat dan waktu. Nah, teman-teman di sini bisa menuliskan tempat secara ringkas tanpa bertele-tele, disertai dengan alasan yang objektif atau secara ilmiah ya. Begitupun dengan waktu. Kalian harus menuliskan secara ringkas disertai dengan alasannya. Bisa dilihat untuk lebih jelasnya di slide sebelah kanan saya. Oke, paham ya? Yang ketiga adalah metode penelitian. Di metode penelitian ini, di mana peneliti menjelaskan terkait dengan pendekatan dan metode penelitian tindakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, adapun di sini menurut Kemis dan McTaggart mengatakan bahwa penelitian tindakan itu digunakan sebagai studi untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, tetapi dilaksanakan secara sistematis dan terencana dan dengan sikap yang mawas diri. Jadi,
penelitian tindakan atau action research ini biasanya digunakan guru untuk memperbaiki permasalahan yang ada di kelas. Nah, dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk memperbaiki praktik ya pembelajaran di kelas. Nah, jadi dalam metode penelitian di sini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, di dalam penelitian kelas ini terdapat dua aktivitas yang akan dilakukan, yaitu aktivitas riset dan aktivitas tindakan. Nah, untuk aktivitas riset ini di mana rencana yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Nah, seperti judul yang sudah saya buat di sini, yaitu masalahnya itu berkaitan dengan kemampuan menulis puisi, ya. Kemudian yang kedua aktivitas tindakan. Nah, aktivitas tindakan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam penelitian tindakan kelas, di mana perencanaan yang dibuat dalam proses pembelajaran ini dimasukkan metode picture and picture-nya itu, ya. Untuk melaksanakan kedua aktivitas ini dibutuhkan model. Nah, teman-teman bisa lihat ada 4 model yang bisa dipilih kalian. Di sini bisa dilihat di sebelah kanan saya. Di sini saya mengambil menurut Chemist Target ya dalam model langkah-langkahnya. Merujuk pada model yang sudah kita ambil tadi menggunakan model Chemist dan McTaggart, di mana kita lanjut ke langkah-langkah penelitian. Di langkah-langkah penelitian ini kita gunakan siklus. Di dalam siklus ini terdapat 4 langkah di mana ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Nah, di perencanaan ini di mana peneliti menggambarkan permasalahan yang dituangkan ke dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, atau RPP. Kemudian setelah jadi RPP-nya kita laksanakan atau implementasikan. Jangan lupa ketika membuat RPP dijelaskan pula atau dituliskan atau dilaksanakan terkait metode yang diambil sesuai dengan judul yang tertera. Contoh saya untuk variabel solusinya itu yaitu metode picture and picture. Nah, gunakan langkah dalam pelaksanaannya itu di kegiatan inti itu langkah-langkah metode picture and picture. Oke ya. Jadi RPP-nya kita harus berbeda dengan RPP sebelumnya karena kita di sini menggunakan metode picture and picture ya untuk proses pelaksanaan atau di kegiatan inti biasanya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan ada pengamatan. Di langkah pengamatan ini dilakukan oleh kolaborator atau teman sejawat. Ya, kolaborator melihat atau menilai jalannya proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan format penilaian yang sudah disiapkan oleh peneliti tentunya. Adapun contohnya seperti di sebelah kanan saya. Ya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat refleksi. Di sini di mana peneliti beserta pengamat atau kolaborator mendiskusikan hasil proses pembelajaran yang sudah berlangsung, di mana kita dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahan selama proses pembelajaran yang ada di siklus 1. Dan hal ini dijadikan acuan untuk memperbaiki di siklus berikutnya. Jadi apabila belum mencapai kriteria ketuntasan maksimum, maka peneliti akan melanjutkan ke siklus 2. Siklus 2 dan seterusnya itu sama ya, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setelah langkah-langkah penelitian, nah itu sumber data. Sumber data itu diperoleh dari mana? Ya, bisa dari siswa, guru, ataupun kolaborator. Nah, kemudian setelah kita dapatkan sumbernya, kita perlukan teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data itu kita bisa peroleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, kemudian tes ya kalau kita menelitinya pada ranah kognitif.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif. Nah, teknik deskriptif komparatif itu untuk data kuantitatif, misalnya membandingkan hasil sebelum melaksanakan penelitian dengan data pada saat penelitian di akhir siklus. Ya, bisa lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh di samping saya. Ya, selanjutnya yaitu teknik analisis kritis berkaitan dengan data kualitatif, di mana untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan pada kinerja siswa dan guru di saat proses pembelajaran. Nah, dari kedua analisis tadi, yang pertama analisis deskriptif komparatif, kemudian yang kedua tadi teknik analisis kritis, kita bisa jadikan acuan untuk melanjutkan kepada siklus berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu teknik keabsahan data, di mana penulis menjelaskan proses memvalidasi data melalui triangulasi dengan cara membandingkan data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, ya, bisa dari hasil wawancara, observasi, kemudian tes maupun catatan lapangan. Di dalam suatu penelitian kita membutuhkan kriteria keberhasilan, di mana kita bisa membandingkan antara pretest sama dengan hasil siklus 1 maupun siklus 2. Nah, kita bisa melihatnya di siklus 2. Apabila hasilnya sudah mencapai kriteria keberhasilan yang sudah kita tentukan, maka penelitian itu sudah berhasil. Yaitu tadi penjelasan dari saya terkait dengan bab 3 metodologi penelitian pada penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bermanfaat tentunya untuk kalian. Jika kalian suka dengan video saya, maka like, share, and subscribe. See you next time.